disebut? Tiara Aulia, Bu, belum. Tiara Aulia. Mana Tiaranya? Oke. Ini, Bu. Taufik, Bu, belum. Siapa? Taufik. Oke. Siapa lagi? Neng Indri udah ada? Belum. Neng Indri jaringannya, Bu, masih error Oke, katanya, Bu. Sandi Tony sama Rizky Junaidi. Ada nggak? Nggak ada? Oke, nanti nyusul ya. Bu Anissa hadir. Anissa hadir. Mana? Mana Nisa? Ini Ibu hadir. Sebentar. Yang mana? Yang mana? Ini Ibu hadir. Saya lagi mencari orangnya. Mana ya? Mana kok nggak kelihatan? Ini Oh, Ibu ada Evlian. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut materi kita. Ini pertemuan ke-6 ya. Pertemuan ke-6 ini mungkin berkaitan dengan pertemuan kemarin ya secara hitungan. Coba disimak. Oh, Neng Indri udah masuk nih. Coba disimak, siapkan bukunya beserta ballpoint catatannya karena kita nanti ada interaktif menghitung ya. Oke, kita awali. Oh, bentar. Ini kalau mau ngerekam di sebelah mana ya? Recordnya, bentar. Bentar. Mau rekam, pause video bentar. Nyari rekamannya di mana ini? Berarti di stop screen dulu, di record. Nah, oke, udah terekam. Oke ya. Stokiometri ini kalian tentunya udah pernah menerima pada saat dulu waktu di SMA ya. Meskipun ada yang IPS atau prodi selain IPA, saya harap kalian bisa berinteraksi di sini ya, membiasakan diri karena sudah resikonya ketika di luar bidang IPA berarti harus lebih maksimal lagi mengejar pembelajarannya ya. Oke, kita lanjutkan di materi stokiometri. Sebenarnya dari bahasa Yunani itu terdiri dari dua kata yaitu stoicheon ya. Chion itu artinya unsur dan metron jika digabungkan unsur pengukuran yang mana stokiometri ini mempelajari hubungan berat zat-zat kimia, rumus kimia dengan reaksi kimia. Ya, kalian kemarin tugasnya sudah berhubungan dengan perhitungan-perhitungan kimia. Ya, kemarin ada yang sudah bisa mencari mol, ada yang masih bingung, ya, karena memang saya ingin pemanasan dulu. Seandainya kemarin saya bisa berinteraksi, ya, biasanya saya di kelas itu setelah memaparkan kita latihan soal, baru dikasih PR. Sebenarnya yang kemarin itu adalah latihan soal, ya. Nah, dengan pengertian secara luasnya, stokiometri ini adalah bagian ilmu kimia yang pelajari aspek kuantitatif ya. Kuantitatif itu yang berhubungan dengan angka dari zat-zat kimia yang ada dalam reaksi. Jadi, apapun nanti jika kalian ada suatu reaksi atau praktikum mencampur itu merupakan suatu reaksi ya. Diusahakan ketika menulis laporannya diusahakan karena kalian mempelajari kimia dan kimia berada di dalam farmasi, maka wajib menyertakan reaksi kimianya. Ya, nilai plus bagi yang menyertakan reaksi kimianya. Nah,
pada stokiometri ini akan membahas hitungan-hitungan sederhana mengenai jumlah zat kimia, menghitung kadar zat, unsur, senyawa, serta menghitung hubungan volume dengan berat senyawa. Kemarin sudah menghitung kadar ya. Berapa kadar Ca dalam CaCl ya. Atau sebaliknya berapa kadar Cl dalam CaCl ya. Jadi kita menentukan dulu beratnya si Cl atau si Ca tergantung mana yang diketahui. Ya, kemarin saya cek udah lumayan kalau mengikuti runutan dari PowerPoint materinya sudah banyak yang benar ya. Nah, ini salah satu peta konsepnya yang tidak boleh dilupakan, wajib diingat sampai kalian semester akhir ya. Nah, di sini yang menjembatani siapa? Yang menjembatani adalah mol ya. Mol. Mol ini wajib. Nah, mengapa saya bilang wajib? Karena dia pusatnya. Mau ke jumlah partikel dia lewat mol. Mau ke massa dia lewat mol. Dan seterusnya. Nah, posisi soal kadang yang diketahui adalah misalnya berat. Ya. Dari berat dihitung volume. Kan nggak mungkin dari berat langsung ke volume. Ya. Berat ini dia akan melewati mol dulu, baru ke volume. Ya. Jadi kita lihat panahnya. Dari berat, misalkan yang diketahui beratnya berapa? 2 gram CaCl. Misal ya. Kalau tergantung ya, kalau CaCl itu berarti lebih dari 1 atom, kalian menggunakan mR. Kalau massa Cl berarti kalian suatu unsur menggunakan AR ya. Bedakan di sini AR atom, relatif atom itu satu, yaitu unsur, atau molekul relatif. Molekul itu suatu yang lebih dari 2 unsur. Ya, berarti dari massa ke mol diapain ini panahnya? Massa ke mol diapain? Dibagi AR atau MR-nya. Ya. Kemudian jadilah mol. Nah, baru kita bisa mencari volume jika dia dalam kondisi standar, tekanan dan suhu yang standar. Standar temperature and pressure. Ya, jadi dari mol sini ke volume diapain? Dari mol kali 22,4. Jika dia posisinya suhu dan tekanan standar, maka menggunakan angka 22,4. Ya. Atau sebaliknya suatu soal diketahui volume, tapi yang ditanyakan jumlah partikelnya. Ya. Berapa jumlah partikel dan masanya? Nah, wajib kalian diapain dulu dari volumenya? Diubah dulu menjadi diubah dulu menjadi mol ya, dengan cara membagi 22,4 ya. Dari sini langsung kita bisa ke jumlah partikel dan jumlah massa. Oke, ini dan seterusnya. Sampai sini paham ya? Bisa ditulis. Habis itu kita latihan. Sudah di screenshot atau ditulis? Ini yang di perjalanan dalam mobil itu bisa sama nggak ya mengikuti kuliah? Saya minggu kemarin sudah menyatakan bahwa kalau sudah mulai kuliah tidak ada yang dalam perjalanan, ya, karena itu akan mengurangi konsentrasi gitu ya. Jadi minggu depan saya harapkan sudah stay di tempat mana yang kalian rasa dia memungkinkan untuk kuliah. Kita kuliah loh ini, ya, bukan jalan-jalan. Oke, kita lanjut. Dilanjut dengan, nah ini contoh ya, kalau dia jumlah partikel yang tadi itu, ini beratnya. Jika 1 mol berarti dia dibagi AR unsurnya, jika 1 mol senyawa berarti dia dibagi MR senyawanya, dan seterusnya. Saya rasa kalian udah paham ya. Nah ini contoh soalnya, yang ditanyakan
yang diketahui jumlah partikel dia menuju mol ya. Diketahui ada 3,01 kali 10 pangkat 23 atom aluminium, berapakah molnya? Nah, ini sederhana sekali ya. Nah, jadi diketahui 1 molnya itu 6,2 kali 10 pangkat 23. Ini adalah bilangan Avogadro ya. Jadi kalau 3 molnya itu ada berapa? Sedangkan 1 molnya aja sebesar 6,02. Nah, kita tinggal membentuk molnya dulu dengan cara jumlah partikelnya dibagi dengan bilangan Avogadro. Diperoleh 0,5 mol. Selanjutnya, dalam 0,1 mol itu ada berapa molekul H2O? Kalau ditanyakan molekul, berarti asumsinya sama ke jumlah partikel. Ya. Karena ini H2O, berarti kan dia termasuk jumlah partikel ya. Jadi dari mol dikali dengan bilangan Avogadro ya. Kenapa ini dibagi 1? Nggak dibagi juga nggak apa-apa. Kalau 1 itu nggak wajib ditulis ya, kecuali 1 per ya. Kalau cuma 1/1 itu nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Kecuali 1 per itu ada maknanya ya. Kemudian diperolehlah hasilnya 0,602 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Dari sini tinggal kita membolak-balik konsep dari konsep mol ini ya. Kemudian contoh selanjutnya dari mol ke massa. Diketahui 3 mol ya amonium sulfat ya. Amonium sulfat berapa masanya? Nah, ini tinggal molnya sudah ada, tinggal kita menghitung suatu mr ya. Di total aja semua AR-nya. N-nya ada 2. Jangan lupa ya, karena ini di dalam kurung ada indeks 2. Berarti indeks 2 ini pengali dari semuanya. Ya. Indeks 2 ini pengali dari semuanya. Berarti jumlah N-nya ada 2, jumlah H-nya ada 8. Oke. Ya, N itu berapa? 14. 14 kali 2 berapa? 28. H itu berapa? 1. 1. Jumlah H tadi ada berapa? 8. Jumlah H ada 8. ARH berapa? 1. 1 kali 8? 8. Maka yang 28 ditambah 8. Hasilnya 36. Tambah S berapa S? 1. Jumlahnya 1. ARS-nya berapa? 17. S. Yang dilihat bukan nomor atom ya. Yang dilihat 32. massa atom. 32. 32 kali 1 32 ya. O berapa O? 16. 16. Jumlah O ada berapa? 4. 16 kali 4 berapa? 64. 64. Oke, ditambahkan. Tadi 36 ditambah 32 ditambah 64. Apakah benar hasilnya 134? 12, 13, 14, 15, 16, 12. Betul ya? Iya. 132 apa 134? 132. 132. Yang ini tadi berapa? 36. N itu 14, 28 ditambah 8. 36. 36 ditambah S. 32 ditambah 64. Jadi totalnya 132. Ya, hati-hati. 34 apa 32?
34. 32. Ya, kalau nggak menghitung itu akan terkecoh ya. Makanya saya suruh menyertakan kertas bolpen itu untuk menulis ya. Jadi ada sekitar 132 ya. Nanti kita bagi. Ya, sorry, yang ditanyakan gramnya berarti 132 kita kalikan dengan 3. Hasilnya berapa? 396. 396. Ya, ya. Dan 196. Apa kok 196? Nah, selanjutnya dari massa ke mol. Nah, diketahui 10 gram NaOH. Berapa mol? Na berapa Na? Na berapa? Ini nanti kalian akan sering ya menghitung 23. NaOH karena sering membuat reagen NaOH. Na 23. O berapa O? 16. Berapa H? 1. Berarti NaOH berapa? 40. 40 ya, berarti dia 1/4 mol atau 0,25 mol. Nah, kemudian dari volume ke mol diketahui 44,8 desimeter kubik. Desimeter kubik itu sama dengan apa? Mililiter atau liter? Liter ya. NO2. NO2 berapa mol NO2-nya? Berarti mRNO2 berapa? N berapa tadi? 20. N berapa? 14. O berapa O? 16. 11 kali berapa? Kali 2 jadi Kali 32. 2. Berarti 14 tambah 16 berapa? 32. 14 tambah 32 berapa? 46. 46. Karena ini menggunakan volume ya, berarti kita tidak perlu menghitung MR ya, karena ini kondisinya STP. Kecuali dia tidak menyertakan dia STP, baru kita bagi molnya terlebih dahulu ya. Karena ini STP, kita bagi aja 22,4 ya. Hasilnya adalah 2 mol. Oke. Lanjut ke, nah ini kalau dia bukan non STP ya, kita pakai rumusnya P kali V sama dengan mol dikali R kali T ya. N ini adalah molnya. P tekanannya dalam atm, T-nya dalam Kelvin, berarti Celsius ke Kelvin ditambah berapa ya? Ditambah 2, 7, 3. Kok diem semua? Bentar. Ini kayaknya udah mau habis ya. Bentar. Aduh, saya nggak mau ini. Bentar ya. Waktunya udah mau habis. 5 menit lagi ya. Nanti kalau mati mendadak kita pakai yang kedua itu ya. Oke, namanya juga gratisan ya. Langsung kita masukkan, kalau diketahui soalnya seperti ini, 6,15 liter H2 berapa mol? Itu ya. Karena ini diketahui 27 2 atm ya. Kita ubah semua, ini jadikan mol dulu ya. Jadi PV sama dengan N kali RT. Nah, yang ditanyakan adalah molnya. N sama dengan PV per RT. P-nya 2, T-nya, V-nya berapa? V-nya ini 6,15, kemudian R-nya 0,082, kemudian T-nya 273 ditambah 27. Nah, dapatlah nilai 0,5. Jadi 6,15 liter itu sama dengan 0,5 mol H2 pada suhu 27 derajat Celcius 2 atm. Nah, kemudian, nah kalau dia sudah
kombinasi dari massa ke volume, ya. Massa dari 60 gram NO berapa liter NO. Nah, ini tadi ya tetap melewati mol. Dari massa kita ubah dulu ke mol, ya. Kita ubah dulu jadi gram dibagi mr sama dengan 2 mol. Baru 2 mol dikali 22,4 sama dengan 44,8 liter NO, ya. Nah, beda lagi dengan reaksi yang setimbang, ya, kesetimbangan atau kesetaraan mol dalam reaksi. Jadi kalau ada suatu reaksi, kalian samakan dulu, ya. Intinya distabilkan dulu reaksinya. Jumlah atom sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom sebelah kanan. Ingat hukum-hukum kimia kemarin. Yang tadinya ini misalkan belum ada angka 2, di sini Fe2O3, berarti jumlah Fe di sini berapa? 2. Maka di sini dikasih koefisien 2. Ini tidak ada angka 3 misal. Karena di sini O-nya 3, maka kita kasih di sini koefisien 3, ya. Jadi kita tinggal menghitung berapa hanya di sini ada 6. Ya, di sini ada 6, maka kita kasih koefisien 3. Nah, ini adalah persamaan reaksi. Kalau sudah setara, kalau sudah sama, baru kita cari soalnya. Oh, diketahui 14 gram Fe. Ya, yang ditanya siapa? Yang ditanya itu adalah mol H2O. Volume H2O. Volume H2O. Jadi, ini 14 gram ini Fe, kita jadikan mol dulu. Dia adalah 0,25 mol Fe. Nah, untuk H2O-nya bagaimana? Lihat koefisiennya. Perbandingan koefisien menyatakan perbandingan mol. Karena ini karena ini koefisiennya 2, ini 3, maka kita ngikutnya di sini, ya. Karena yang ditanyakan adalah mol H2O. Berarti 3 dibagi 2 molnya Fe dikali mol hasil Fe-nya 0,25. Itu adalah punya H2O, ya. Nah, nilai 3H2O ini akan sama dengan nilai 3H2. Kenapa? Karena posisinya sama-sama koefisiennya 3, ya. Nah, tetapi kalau yang Fe2O3 itu koefisiennya 1, berarti bagaimana cara menghitungnya? 1 dibagi 2 sama dengan dikali 0,25 sama dengan 0,375. Atau boleh juga dia pakai yang sama H2O, berarti 1 dibagi 3 dikali hasil dari perkalian ini. Itu ya, bebas mau pakai yang 1/2 atau 1/3, asal ini sudah dihitung terlebih dahulu, ya. Jadi volume dari H2 karena ini volumenya molnya dihitung terlebih dahulu, diperoleh 0,375 dikali 22,4, hasilnya adalah 8,4 desimeter kubik H2. Seperti itu, ya. Nah, kebanyakan mahasiswa kesulitan ketika ada soal yang belum persamaan reaksinya belum disetarakan, dia sudah menghitung. Banyakkan kesalahannya di situ. Tapi kalau sudah kita setarakan, ngitung molnya sudah benar, masing-masing molnya sudah benar, apapun yang akan dicari, mau itu jumlah partikel, mau itu jumlah molekul, itu akan bisa, ya, terjawab dengan sempurna. Kemudian, nah, ada lagi untuk membuat 204 gram Al2O3, berapa Al yang harus disiapkan? Nah, ingat, Al2O3 itu terbentuk dari Al dan O2, ya. Al itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa muatan. Oh, berarti kita harus menyamakan. Tadi ya, Al2O3, O-nya ada 3. Ini ada O2. Nah, KPK ya,
kelipatan. Kalau ada 3, di sini ada 2, semua itu bilangan bulat, tidak ada atom setengah. Jadi untuk menyamakan, ini dikalikan 3. Ya, kalau dikali 3 ini jumlah O-nya sama dengan 6. Berarti di sini O-nya biar sama dengan 6 adalah dikasih angka 2. Alhasil AL-nya berjumlah 4. Ya, maka kita kasih koefisien 4. Kemudian yang ditanyakan berapa AL yang harus disiapkan? Ya, kita jadikan mol dulu karena ini yang diketahui. Ya, 204 kita bagi dengan AMR AL2O3 diperoleh 2 mol. Nah, ketika ini ada reaksi seperti ini adalah 2 mol, ingat perbandingan tadi, 2 mol aja, 2 koefisien dia mempunyai 2 mol. Kalau 4 koefisien berarti 2 kalinya gitu ya. Atau pakai perbandingan 4 dibagi 2 dikali 2 mol sama dengan 4 mol. Ini sama dengan ya. Sama dengan 4 mol. Jadi massa AL itu sendiri 4 mol dikali AR 27 diperoleh 108 gram AL. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Intinya kalau kalian sudah bisa menyetarakan reaksinya, insya Allah apapun yang ditanyakan kalian akan benar menjawabnya. Gitu ya. Oke, ini kuantitatif reaksi kimia dalam konsentrasi. Kan tadi ada M ya, molaritas. Nah, nanti kalau kalian membuat reagen, ada molaritas, ada normalitas, ada molalitas. Nah, kebiasaan kalau di skala lab kita pakai molaritas dan normalitas ya. Ini adalah molar ya. Molar itu mol ya, dibagi volume. Kalau disuruh membuat 2 mol, artinya kalian harus melarutkan 1 liter larutan yang mengandung 2 mol NaOH ya, karena molaritas itu adalah mol per volume dalam satuan liter ya. Ini 500 mili NaCl 4M. Nah, bagaimana cara membuatnya? Berarti M ini harus dijadikan apa? Ya, kalau kayak gini artinya apa? Ada 4 mol dalam 0,1 liter gitu ya. Oke, coba di